Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Langsung aja, kali ini gue mau nge-review sebuah helm lagi. Tapi ini, kalau kemarin kan merek internasional, Xiaomi. Kalau yang sekarang merek lokal. Nah, apa helmnya? Langsung aja gue ambil. Ini dia helmnya. Ini adalah NJS ZX-1R. Jadi helm ini udah gue pantau dari lama ya, dari ZX-1 terus sekarang ada ZX-1R-nya gitu kan. Cuman ya emang belum kesampaian aja, belum jodoh aja gue beli helm ini. Dan kemarin saat gue ngeliat mereka ngeluarin grafis yang baru, jadi langsung, dan akhirnya gue beli. Sekalian ini disclaimer, helm ini tidak bekerja sama atau disponsori oleh pihak manapun. Ini gue beli dengan uang pribadi gue sendiri. NJS ZX-1R. Jujur gue tidak punya ekspektasi apa-apa. Gue sudah cukup melihat mereka cukup lama ya dari NJS ZX-1-nya mereka. Tapi gue tidak terlalu melihat kayak fitur-fiturnya dan lain-lainnya. Gue hanya melihat dari segi grafis-grafisnya aja gitu. Terakhir yang gue suka tuh yang grafisnya mereka yang barong kalau nggak salah ya. Cuman ya nggak sempat kebeli aja gitu. Langsung aja, jadi ini boxnya hitam standar lah ya, nggak ada yang aneh-aneh di boxnya. Lalu ini adalah tulisannya di sini ya. Ini ZX-1R Bushido White Pearl. Jadi Bushido ini, yang grafis Bushido itu ada dua, ada yang putih, yang base-nya putih, sama yang base-nya hitam gitu. Nah, yang mengejutkan gue juga adalah ternyata bahan helm ini fiberglass. Jujur gue tidak pernah menonton atau membaca soal review tentang NJS sebelum gue review ini ya. Ya seperti yang kalian tahu, gue kalau nge-review produk, gue nggak suka nonton review orang dulu. Sukanya langsung apa yang gue lihat gitu. Ya kalau ngeliat review orang dulu kayak nggak surprise gitu. Kalau ini kan lebih kayak, wah ini apa nih, kayak gitu loh. Makanya gue lebih suka nge-review apa yang gue lihat, apa yang ada di depan muka gue nih gitu. Oke, ini adalah size M. Jadi ini gue beli dengan ukuran M. Seperti yang kalian tahu juga, gue biasanya L. Tapi belakangan gue lagi mencoba beberapa helm terakhir itu M yang gue beli. Ternyata masih oke, masih muat walaupun agak ngepres gitu ya. Tapi ternyata malah fittingnya lebih enak gitu. Karena ukuran kepala gue itu 58,5, jadi nanggung antara M sama L gitu. Ke L bisa, ke M juga bisa. Udah include pin lock juga. Yang NHK waktu itu juga ya, GP Prime tuh include pin lock juga. Harusnya brand-brand lokal kayak gini nih. Oh ya, soal harga. Harganya beragam ya. Gue ngeliat di Tokopedia, biasa gue beli. Ini gue beli dari, ini agak jauh nih. Gue beli di mana ya? Di Medan. Dengan sialnya gitu, gue nanya seller yang ternyata di Medan, udah dijawab ready ya, gue nggak enak. Akhirnya tetap gue beli. Tapi harganya agak beragam gitu ya di Tokopedia ya. Lo akan lihat helm ini dengan harga 1,6 juta sampai mungkin yang normalnya gitu ya 1,7 atau 1,8 juta gitu. Ya ada juga yang gila jualnya sampai 2 juta gitu juga ada. Tapi ya nggak tahu, mungkin mereka reseller atau gimana, gue nggak paham deh. Ternyata dalamnya dia ada styrofoamnya lagi, buku manual kayak gini, ada stiker. Ini sih yang keren, lo ada styrofoam yang udah dicetak bentuk batok helm gitu, jadi lo taruh di atasnya gitu. Oke, ini helmnya masih ditutup. Ini dia pin locknya. Di bawahnya itu dia ada styrofoamnya lagi yang bentuk, jadi ini buat tatakan helm lo di dalam kardus gitu. Dapat spoiler, original spoiler NJS ZX-1. Right. Tas helmnya simple banget, hitam, bertekstur garis-garis dengan tulisan NJS-nya warna gold. Seperti biasa, kalian lihat dulu ini depannya, samping kiri, belakang, samping kanan, lalu ini atasnya. Dan helm ini ternyata enteng ya, lumayan gitu, nggak berasa berat gitu. Oke, di sisi belakang ini keterangannya, ZX-1R, fiberglass, itu bahannya fiberglass, beratnya 1400 plus minus 50 gram, size M 5758. Lalu ada emboss SNI di sini, lalu stiker hologram NJS original. Kita langsung lihat dari sisi luarnya ya, visor dulu deh, udah flat ya, flat visor. Dudukan buat tear off nih, kiri kanan, yang biasanya kalau udah ada buat tear off pasti ada buat pin lock. Ya iyalah, dia udah ngasih pin lock, masa nggak dikasih dudukan nih? Iya, udah ada juga dudukan buat pin lock. Ini udah ada visor lock ya, dan dia dari tengah nih. Ininya, ngangkat visornya.
Ini gue begitu ngeliat bagian atasnya tadi nih, gue langsung teringat sama Arai sebenarnya. Mirip sama Arai Pedrosa. Nih Arai Pedrosa gue. Dan ini NJS ZX-1R Bushido. Mirip kan? Ya mungkin terinspirasi gitu ya. Tapi nih langsung, gue kalau nge-review gue akan fair. Ada beberapa parts bagian yang nggak cukup rapi gitu, karena di bagian sini nih kalau kalian bisa lihat ya, di ujung ventilasi ini itu kayak ada cat yang nggak rapi gitu sudutnya, kayak ada pentolnya gitu, kayak cat ketebelan gitu. Sama di sisi yang sebelah sini juga nih ada dikit. Ya tapi kalau mungkin kalau kalian pakai di jalan sih nggak akan terlalu kelihatan ya, karena itu kecil banget. Lalu di belakang sini nih, di bagian logo NJS dan ZX-1R Bushido-nya, ini juga kayak dekalnya kelihatan gitu, kayak bergelombang catnya. Jadi kayak nggak rata gitu ya. Gue nggak tahu ya, mungkin lightingnya atau kamera gue bisa ngasih lihat apa enggak. Tapi mudah-mudahan kalian kelihatan tuh kayak ada polanya gitu, pola dekalnya. Kayak yang gue temuin di NHKGP Prime. Kayak gitu juga tuh. Dan rata ya sampai ke depan. Jadi setiap yang ada gambarnya tuh dekalnya kayak kayak ada naik gitu loh catnya. Karena dia lebih tebel gitu dekalnya. Jadi ya nggak flat, nggak rata. Oke, tapi ya minor sih kalau kita lihat sekilas gini, apalagi dilihat di jalan sih mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau kayak gini sih kelihatan banget. Kalau gue lihat ya, secara lebih detail, ada beberapa titik gitu ya, kayak cat yang nggak rata. Jadi kayak ada kayak pentol-pentol gitu. Tapi cuman sedikit aja. Dari segi grafis, ya emang Jepangan banget ya. Ada ikan koi, ada ombak, lalu ada awan. Lalu ini kucing, tapi kucingnya kucing preman nih. Kucing preman bawa samurai. Kita sekarang ngomongin ventilasi. Ventilasi dia ada di depan, lalu di atas untuk masuknya, untuk intake. Lalu untuk exhaustnya dia di belakang doang. Di spoiler dia ada di sisi belakang sini, sisi samping. Ya secara ventilasi sih sebenarnya standar banget ya, nggak ada yang spesial ya. Nah ini yang lucu, chinnya juga nggak ada buka tutupnya nih. Dan di bagian chin fan-nya ini juga nggak rapi ya, kurang rapi kalau menurut gua. Nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di bagian sini cat-cat geradakan gitu. Yang bagian atas ini setengah mati. Yang kiri agak seret gitu ya, agak keras buat naik turunin ya. Jadi dia modelnya slide ya untuk ventilasi atasnya, untuk intake atas. Yang kanan ini keras banget. Lo beneran butuh usaha sih. Yang kanan sini. Jadi ke belakang itu buka, ke depan tutup. Tapi ini seret banget. Ini kayak cat ketebelan kalau gue rasa. Jadi ini adalah helm yang berbahan dasar fiberglass gitu. Gampangnya aja ya, gue nggak akan ngomongin secara teknikal banget. Gampangnya yang umum tuh 3 bahan untuk helm yang kalian sering jumpai adalah termoplastik, polikarbonat, itu sama aja sebenarnya. Harganya paling terjangkau, biasanya juga bahannya itu pasti antara termoplastik, ABS, atau polikarbonat. Lalu di tengah-tengah itu ada fiberglass. Ini dia salah satunya, contohnya. Lalu biasanya yang agak lebih mahal lagi, yang paling mahal itu biasanya karbon. Nah, sekalian gue kasih penjelasan dikit. Bukan berarti termoplastik atau polikarbonat tuh jelek gitu, walaupun yang paling bawah tingkatannya gitu ya. Dan yang harganya juga paling murah biasanya, karena produksinya juga lebih murah gitu. Sebenarnya semua sama bagus ya gitu. Polikarbonat, fiberglass, dan karbon semua sama bagus ya. Buktinya banyak helm-helm di luar negeri pun gitu ya, di Amerika, di Eropa gitu ya, yang tembus ECE, DOT paling cemen sih, tapi kayak ECE, lalu Snell, itu juga ada yang bahannya termoplastik juga bisa tembus gitu ke sertifikasi keamanannya. Bedanya gini, kalau kita anggap ketahanannya gitu ya, bagusnya dia dalam menahan impact misalkan gitu, dari angka 1 sampai 10 gitu poinnya gitu. Termoplastik untuk nyampe angka 10, kalian butuh bahan plastiknya yang setebel ini misalkan, dari kiri ke kanan ya, tebelnya kayak gini nih. Fiberglass untuk mencapai skor 10 mungkin bisa kayak berkurang gitu, kayak setengahnya doang, cukup tebelnya setengahnya doang, tapi dia punya skor yang 10 juga gitu. Lalu terakhir karbon gitu, karbon bisa lebih tipis lagi, dia cuma butuh ketebalan segini, skornya udah bisa nyampe 10 gitu, ketahanannya gitu. Bukan berarti termoplastik jelek, sama skornya juga bisa nyampe ke angka 10, cuman dia butuh
bahan lebih tebal, lebih banyak. Yang impact-nya kemana gitu? Impact-nya adalah paling berasa adalah ke berat helmnya gitu. Yaitu sekedar sedikit insight supaya mungkin yang belum paham jadi tahu sekarang. Kita lanjutin ke helmnya. Nah ini logonya gue suka nih Anjas. Dia cuma naruh logo satu di depan sama di belakang. Sejujurnya mekanisme visornya gue nggak gitu suka sih karena nggak jelas nih. Ini antara lo smooth atau lo ada stepnya gitu. Sini juga nggak smooth, kayak ada geradakan gitu, kayak gerek gitu. Not the best, bukan yang terbaik, tapi nggak buruk juga. Ke bagian dalamnya, locking sistemnya, sistem pengunciannya dia double D ya, udah double D ring. Double D ringnya lumayan oke. Besi yang dipakai juga lumayan tebal. EQRS, Emergency Quick Release, di sini. Lalu bahan yang dipakai, supaya kalian bisa lihat, ini kayak model anyaman gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lihat ya, yang di sebelah sini sama di belakang nih. Itu kayak anyaman gitu, jadi kayak kelihatan kayak karbon gitu. Ya gua bukan tukang kain, jadi gua nggak gitu ngerti ya nama bahannya apa, mungkin kayak synthetic leather gitu. Sisanya dipadukan dengan ini bahan yang biasa ya, yang kayak kain gitu, bukan yang licin kainnya. Udah ada tag glasses ya, udah ada tag buat wearable glassesnya, jadi dia glasses fit buat pemakai kacamata kayak gua gini aman nih harusnya. Alright, pakai kacamatanya gampang, nggak ada hambatan ya, menurut gue cukup oke. Cuman kadang suka miss nih gue yang kiri dan nggak nyangkut sama sekali di kiri, cuman yang ganggu ini nih tag glassesnya dia agak kegedean kalau menurut gue. Jadi kelihatan dari sudut mata lo tuh ada tag merah ini nih. Nah, kalau ditutup, ini sisi kirinya, lalu sisi kanan. Setelah tadi gue pakai, gue menemukan beberapa yang menurut gue kurang nyaman gitu. Chin strapnya mereka. Jadi strapnya mereka ini agak kaku ya. Talinya ini nih. Yang berakibat apa nih? Karena ini kan double D-ring ya. Jadi pas lo pasang, susah nekuknya buat nemu kuncinya. Menurut gue ini terlalu kaku. Masuknya tuh sempit. Tapi pas udah masuk gitu ya, nyaman. Pas gue pakai gitu enak. Tapi masukin sama ngeluarinnya sempit banget. Nah ini nih, bahan kain ini yang kayak yang gue bilang tadi kayak anyaman itu. Ini tuh kayak kaku banget gitu. Bukan nggak kaku banget sih, tapi lebih kaku dibandingkan helm-helm gue yang lain gitu. Jangan berargumen kalau ya mungkin karena gue biasanya ukuran L. Enggak, yang Suomi, video gue yang gue review Suomi itu juga ukuran M. Ukurannya sama 5758. Arai gue yang ini juga ukuran M nih. Dan kita bisa lihat chin strap yang mereka tuh lemes. Ini juga ukuran M. Tapi gue masukin ya, sama ngeluarin lebih gampang ini daripada ini. Tapi ya ini baru first impression. Mungkin nanti di video berikutnya gue pakai jalan. Gue capek ngomong mulu deh, tadi ngebacot mulu gue. Gue rasa sekian unboxing dan first impressionnya dulu. Video berikutnya baru nanti gue pakai coba beberapa hari gitu ya, supaya gue bisa ngasih tahu kalian lebih detail lagi tentang helm ini. Untuk sebuah brand lokal, gue acungi jempol. Udah bikin helm fiberglass yang harganya jadi lebih terjangkau gitu ya. Grafisnya bagus, tapi ya grafis gue nggak terlalu bisa ngasih penilaian secara fair gitu ya, karena grafis itu lebih ke selera gitu, dan ya ini kebetulan aja selera gue yang Jepang-Jepangan gini. Tapi ya mohon maaf, masih ada sedikit miss gitu. Gue nggak bilang jelek, tapi ya mungkin bisa diperbaiki gitu ya, karena pengerjaan di bagian catnya gitu ya, itu masih ada yang terlihat kasar. Terus dipegang juga nggak smooth nih, kayak ada jerawatnya gitu ya. Lalu di ujung-ujung ventilasi ini juga nggak rapi gitu, kayak cat-cat ketebelan gitu. Dan ada di beberapa titik juga nih, di sebelah sini juga ada. Pengerjaan grafisnya gue bilang masih agak kurang sih. Kalau kalian suka yang Jepangan kayak gue gini juga, ini mantep banget kalau dipakai jalan, kayaknya ganteng nih. Segini dulu video gue hari ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa menilai dulu untuk sementara dari first impression gue ini. Thank you banget buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lalu thank you buat kalian yang udah subscribe channel gue. Thank you yang udah nge-like, thank you yang udah
komen gitu. Yang mau komen tuh bebas. Kita berdiskusi lah. Buat kalian yang mau beli helm ini, nanti gue kasih linknya di deskripsi seperti biasa. Kalian bisa follow IG gue juga. Gue baru mengupdate Tokopedia gue. Banyak beberapa helm yang gue taruh di Tokopedia itu biasanya helm-helm bekas review yang masih bagus-bagus. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye guys. Dadah.